Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu keutamaan doa, yaitu keutamaan ayat kursi. Apa itu keutamaan ayat kursi? Ada kisah yang menarik yang perlu kita pelajari dan kita simak mengenai keutamaan ayat kursi ini. Bagaimana kisahnya dan apa yang menarik dari kisah ini? Kita simak kisah berikut ini. Jadi, suatu ketika salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberikan tugas oleh Rasulullah untuk menjaga zakat. Maka ketika malam hari, ketika Abu Hurairah sedang menjaga zakat, datang seseorang yang dia mencuri zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi orang itu mencuri. Maka Abu Hurairah menangkap dan dia berkata kepada pencuri itu bahwa dia akan melaporkan apa yang telah dilakukannya kepada Rasulullah SAW. Namun pencuri itu memberikan alasan kepada Abu Hurairah bahwa dia mencuri karena keadaan terpaksa. Dia memiliki keluarga dan sangat membutuhkan makanan tersebut yang dicuri. Maka Abu Hurairah merasa iba dan melepaskan pencuri tersebut. Maka pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah. Dan ternyata Rasulullah sudah tahu bahwa kemarin malam ada suatu kejadian ketika Abu Hurairah sedang menjaga zakat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu malam tadi?" Maka Abu Hurairah menerangkan semuanya. Memberikan alasan dia melepaskannya karena dia merasa kasihan. Pencuri itu memiliki keluarga dan dia sangat membutuhkan makanan. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, dia berdusta dan nanti malam pencuri itu akan datang lagi. Maka benar. Hari kedua malam harinya Abu Hurairah menjaga zakat, pencuri itu datang lagi. Dia mencuri makanan lagi, mencuri makanan zakat lagi. Maka Abu Hurairah menangkapnya. Dan pencuri itu akan dilaporkan kepada Rasulullah. Namun pencuri itu memberikan alasan yang sama kepada Abu Hurairah bahwa dia mencuri dalam keadaan terpaksa, dia memiliki keluarga dan dia membutuhkan makanan tersebut. Dan dia berjanji pencuri itu tidak akan mengulanginya lagi. Maka Abu Hurairah merasa kasihan kepadanya dan melepaskannya. Maka keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, dan ternyata Rasulullah sudah tahu bahwa kemarin malam ada suatu kejadian yang menimpa Abu Hurairah. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu kemarin malam?" Maka Abu Hurairah menceritakan yang terjadi. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah bahwa dia melepaskan pencuri tersebut karena merasa iba dan dia berjanji tidak akan mencuri lagi. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, dia berdusta dan nanti malam dia akan kembali lagi. Maka hari ketiga malam harinya ternyata benar apa yang diberitakan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Pencuri yang sama datang lagi. Dia mencuri makanan, mencuri zakat yang sedang dijaga oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah dan menangkapnya dan dia akan menyerahkannya kepada Rasulullah. Maka pencuri itu memberikan alasan kepada Abu Hurairah, "Maukah aku ajarkan suatu kalimat?" Maka Abu Hurairah menjawab, "Iya." "Kalimat apa itu?" Maka pencuri itu berkata kepada Abu Hurairah, "Bacalah
ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bacalah ayat tersebut ketika hendak tidur, ketika kamu mendatangi ranjangmu. Maka kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Nah, maka Abu Hurairah setelah diajari doa tersebut melepaskan pencuri itu. Nah, maka keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu? Nah, kemarin malam orang itu datang lagi, tapi dia mengajarkan satu doa kepadaku. Nah, lalu Rasul bertanya, doa apa itu? Nah, Abu Hurairah menjelaskan, dia mengajarkan untuk membaca Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi ketika hendak tidur. Dan faedahnya, Allah akan menjaga kita dan setan tidak akan mendekati kita hingga waktu pagi hari. Nah, maka Rasulullah berkata, yang dia katakan itu benar, namun dia sejatinya adalah pendusta. Rasulullah bertanya pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah kamu tahu siapa seseorang itu yang mengajarkan kamu doa itu? Maka Abu Hurairah menjawab, tidak. Nah, maka Rasulullah memberitahu bahwa yang mengajarkan itu adalah syaitan. Nah, kisah tersebut diambil dari salah satu hadis Nabi SAW. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut atau faedah yang dapat kita ambil, sebelum kita tidur maka kita baca ayat kursi terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Agar Allah menjaga waktu ketika kita tidur dan agar setan tidak mendekat kepada kita hingga pagi hari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kesalahan maupun keburukan itu datangnya dari saya pribadi. Saya minta maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.